Khalid Basalamah, apa itu Ustadz Salafi Wahabi takfiri Khawarij itu bikin gara-gara lagi, itu mengharamkan wayang pada intinya begitu. Dan reaksi masyarakat alhamdulillah luar biasa, menentang keras omongan si pengacau Khalid Basalamah. Saya udah bilang orang seperti ini harusnya ditangkap, dan sekte Salafi Wahabi itu harusnya dinyatakan sebagai sekte sesat dan dilarang di Indonesia. Kalau enggak nanti rusak ini negara ini. Tapi saya akan coba sedikit membahas wayang yang secara bodoh difatwakan haram itu. Jadi wayang itu diakui di dunia internasional sebagai salah satu karya warisan budaya leluhur yang luar biasa yang diwariskan oleh Wali Songo, dan yang paling banyak mungkin dianggap berperan dalam perkembangan wayang kulit itu adalah dua orang, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sebab nanti di Jawa Barat juga Sunan Gunung Jati juga mengembangkan wayang golek dan lain-lain. Keistimewaan wayang itu yang pertama, ini Khalid Basalamah dan kawan-kawan yang pikirannya picik itu harus ngerti. Jadi kalau di wayang kulit Jawa itu dan juga wayang yang lain di daerah lain itu menjadi salah satu karya seni rupa, karya visual yang luar biasa yang bisa mendamaikan ikhtilaf di dalam kitab fikih mengenai sebagian pendapat melarang mengenai menggambar makhluk hidup atau menggambar terutama manusia kan gitu. Nah, di dalam wayang itu Kanjeng Sunan Kalijaga dan Wali Songo berhasil menstilisasi gambaran manusia, sehingga kalau kita perhatikan wayang itu dibilang gambar manusia juga bukan, dibilang bukan gambar manusia juga gambar manusia gitu. Ini jalan keluar yang luar biasa untuk menghindari ikhtilaf fikih apakah boleh atau tidak menggambar manusia gitu. Meskipun juga perkembangan selanjutnya sekarang ini apalagi pemahaman tentang fikih melarang menggambar manusia atau makhluk hidup itu sekarang dianggap pemahaman yang keliru kan itu. Tapi di zaman Wali Songo abad ke-14 itu bahkan sudah diselesaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga lewat karya visual wayang kulit, dan di tempat-tempat lain juga dikembangkan wayang-wayang lain. Yang berikutnya sebagaimana juga batik sebagai produk yang lain dari Kanjeng Sunan Kalijaga dan Wali Songo, itu kalau kita perhatikan wayang orang maupun batik itu berasal dari stilisasi pengembangan dari huruf mim gitu. Mim itu mengacu pada nama Rasulullah Muhammad itu. Allahumma shalli alaihi. Jadi batik dan wayang itu kalau kita perhatikan itu tarikan garisnya itu adalah bermula dari mim dan berakhir dengan mim. Bahkan dalam beberapa situasi dalam beberapa sudut lukisan itu mim hak mim dal lengkap itu, tapi setidaknya huruf mim itu yang mengacu kepada nama Rasulullah, nama pertama Rasulullah yaitu Muhammad kan itu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana juga tulang belulang kita itu kan menuliskan, kalau dironsen dari samping gitu kan menuliskan mim hak mim dal. Kepala kita itu mim, kemudian pada leher itu membentuk huruf H, kemudian pada tulang bokong itu atau pantat itu membentuk mim, dan kaki itu membentuk dal gitu. Dimanapun kamu akan temukan wajah Tuhan. Nah, mim hak mim dal itu.
Itu juga saya abadikan dalam lagu Ya Rasulullah Cintamu, tulang belulangku tuliskan namamu kan itu. Nanti bisa dicek di Rofa ya, di Rofa musik. Ya Rasulullah Cintamu. Kembali ke wayang itu. Juga salah satu kehebatan karya wayang itu sebagai sebuah karya seni rupa maupun karya pertunjukan, Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan karakterisasi atau penokohan yang tidak pernah terjadi di dalam dunia teater atau di dunia drama dimanapun, yaitu beliau memberikan gambaran tokoh. Penokohan itu salah satunya di samping dengan warna, yaitu kalau orang itu, kalau jiwa si tokoh itu matang itu diberi warna hitam, kalau masih belum terlalu matang itu diberi warna merah misalnya. Itu juga memberikan karakter penokohan lewat jenis suara kan, itu lewat jenis suara. Jadi kalau suara orang bijak misalnya itu bagaimana, nadanya bagaimana, misalnya suara orang yang lugas, yang lugu, yang setia, misalnya seperti Werkudara itu misalnya suaranya iya aku Werkudara misalnya gitu. Kemudian ya, sebagai bandingan itu secara ekstrem itu tokoh yang culas misalnya Begawan Sengkuni misalnya itu Sengkuni ya misalnya gitu. Itu di dalam penokohan dunia teater, dunia pertunjukan belum pernah ada itu. Dan atau setidaknya mulai dari adanya wayang itu, wayang kulit itu kalau di Jawa ya, yang diharamkan Khalid Basalamah. Dan itu sudah diungkap bahwa berkat wayang kulit itu pula tanah Nusantara itu penduduknya memilih untuk secara mayoritas menganut agama Islam gitu. Jadi kalau nggak ada wayang kulit itu ya mungkin hari ini itu umat Islam tidak sebanyak sekarang di Nusantara ini gitu. Ya terserah Allah juga iya, tetapi kan Allah menetapkan sesuatu itu kan ada jalannya, ada sebabnya kan. Jadi kalau Khalid Basalamah itu pengen memusnahkan wayang kulit, ya dia sendiri aja yang dimusnahkan. Kalau nggak ada wayang kulit ya nggak ada Basalamah di sini. Khalid Basalamah mungkin nggak di sini atau mungkin malah tidak dilahirkan, karena Khalid Basalamah itu sebagai ras Arab diterima dengan baik di Indonesia kan karena orang Indonesia sudah mayoritas Islam, dan mayoritas orang Indonesia mayoritas Islam kan yang terbesar itu jasanya ya Wali Songo lewat, salah satunya lewat wayang kulit itu gitu. Kalau nggak ada wayang kulit ya Basalamah ke sini atau leluhurnya ke sini ya ditolak gitu. Jadi anunya seperti itu. Dan ya orang-orang seperti Basalamah itu kan ya orang yang dibilang mabuk, orang sekarang bilang mabuk agama, padahal nggak tepat ya. Kalau saya lebih suka memberi istilah dia itu mabuk fikih, mabuk syariat itu, yang sejak dulu, bahkan sejak 1000 tahun yang lalu sudah diperingatkan banyak ulama bahwa orang yang mabuk fikih itu yang memang otaknya itu soplak, otaknya, jiwanya itu rusak, sakit gitu, kayak semacam masokisme itulah dalam dunia psikologi. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang dengan mudah, berkali-kali terbukti mudah menghakimi, menjadikan dirinya sebagai Tuhan, menghakimi orang lain, mengharamkan, membid'ahkan, memusyrikan, mengkafirkan orang yang tidak sependapat. Ini yang saya bilang, ini sekte zombie yang berbahaya ini. Dan Indonesia kan pernah juga itu ada gara-gara perang, waktu perang Padri ya. Kan karena sumbangan ini, cara berpikir seperti ini, meskipun pada perkembangannya perlu dibicarakan secara lebih detail mengenai perang Padri ya. Jadi intinya itu ya mereka mengerikan gitu. Bahkan salah satu statementnya kan juga mereka bilang Islam itu dikembangkan dengan pedang kan gitu.
dengan perang, ya kan mengerikan sekali. Tujuan Islam yaitu Islam itu artinya selamat, damai, berpasrah. Dengan berpasrah diri kepada Tuhan, menciptakan perdamaian, menciptakan keselamatan untuk diri dan lingkungan, itu diubah menjadi horor seperti itu. Dan sejarah membuktikan kalau mereka ada kekuatan dikit aja, mereka udah ya kayak semacam teroris Boko Haram dan lain-lain, ISIS segala macam itu kan anunya, teologinya kan Salafi Wahabi itu. Ini bukan hanya wayang yang mau mereka habisi, manusia aja mereka habisi. Nanti kalau udah apa itu mazhab lain udah mereka habisi, mereka sendiri saling membunuh. Ya memang setan itu kan maunya kan anak cucu Nabi Adam, manusia kan saling membunuh, saling itu ya. Mungkin secara hukum itu perlu diproses ini kasus apa itu pengharaman wayang ini. Saya nggak tahu, ini pakar hukumnya mungkin Habib Hussein Shihab atau siapa itu bisa melaporkan hal ini, memperkarakan secara hukum. Kalau enggak nanti makin kacau ini. Gitu aja ya.